Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Evelyn Hanok dengan NIM 19051014 akan mempresentasikan tentang kasus sengketa dalam dunia hukum perdagangan internasional. Judul yang saya ambil adalah Kasus Rokok Polos dengan Australia. Dengan pihak yang bersengketa, Indonesia, Honduras, Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba sebagai pihak penggugat dan Australia sebagai pihak yang tergugat. Dengan kronologi, Indonesia dan 4 negara lainnya mengadukan Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau yang disingkat dengan WTO. Australia dianggap melanggar Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade atau disingkat dengan GATT, yang mewajibkan semua produk tembakau yang masuk ke negara itu berkemasan polos. Indonesia sebelumnya telah melakukan upaya bilateral terhadap Australia terkait kasus ini. Namun nyatanya usaha Indonesia tidak berhasil. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa sebagai langkah akhir, pemerintah memutuskan untuk mengajukan pengaduan ini kepada WTO. Indonesia menilai kebijakan Australia itu bertentangan dengan pasal 23 GATT tahun 1994 dan 3 perjanjian WTO lainnya tentang prosedur penyelesaian sengketa antar negara dan paten dalam perdagangan serta hambatan teknis dalam perdagangan. Kebijakan kemasan rokok polos bertentangan dengan sejumlah pasal kesepakatan aspek kekayaan intelektual yang terkait perdagangan atau Trade Related Aspect of Intellectual Property atau TRIPS yang dianut negara anggota WTO. Salah satunya pasal 20 kesepakatan TRIPS yang menyatakan bahwa anggota WTO tidak boleh untuk menerapkan persyaratan guna mempersulit penggunaan merek dagang. Selain itu, kemasan rokok polos diduga melanggar pasal 22 dari kesepakatan hambatan teknis perdagangan atau Technical Barrier to Trade atau TBT yang berisi negara anggota WTO berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang diterapkan tidak menghambat perdagangan. Tujuan Indonesia mengadukan masalah ini ke WTO karena dianggap akan menjadi yang lainnya di mana akan mengganggu ekspor Indonesia. Dan Indonesia sangat beroptimisme atas gugatan yang diajukan terhadap Australia karena pernah memenangkan gugatan terhadap Amerika tentang rokok kretek di negaranya. Bahkan jika gugatan terhadap kebijakan kemasan rokok polos atau plain packaging yang diterapkan Australia dikalahkan oleh WTO, Indonesia akan tetap mengajukan banding. Kebijakan rokok polos Australia diatur berdasarkan Tobacco Plain Packaging atau TPP Act 2011 nomor 148 tahun 2011 dan mulai berlaku semenjak 1 Desember 2012. Dalam beleit tersebut tercantum persyaratan tampilan fisik, warna, merek, dan bungkus kemasan eceran produk tembakau. Dalam hal ini, pabrikan hanya diizinkan mencetakkan nama dengan merek, ukuran, huruf, dan posisi yang telah ditentukan. Sejak awal 2014, WTO membentuk panel untuk membahas gugatan negara pelapor terhadap kebijakan kemasan rokok polos Australia kepada WTO. Alasan dan analisis hukum putusan panel akan menentukan apakah aturan TPP melanggar atau tidak. Sekalipun nantinya Indonesia tidak dapat membuktikan pelanggaran tersebut, TPP belum tentu konsisten dengan aturan WTO. Dengan demikian,
Indonesia bisa mengajukan naik banding. Gugatan dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah negara lainnya seperti Kuba, Honduras, Republika Dominika, Ukraina terhadap negeri jiran lantaran menerapkan produk kemasan netral pada produk tembakau ditolak oleh WTO dan dimenangkan oleh Australia dalam panel World Trade Organization atau WTO. Dikatakan bahwa Australia ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan produk tembakau. Selain itu, panel tersebut menolak argumen yang menyatakan bahwa Australia telah secara tidak sah melanggar merek dagang tembakau dan melanggar kekayaan intelektual. Pemerintah kini mengkaji opsi pengajuan banding. Direktur Perdagangan Internasional di Asosiasi Produsen Rokok Jepang mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah mundur dalam melindungi hak atas intelektual. Ia beranggapan jika keputusan ini menciptakan preseden yang berbahaya dan bisa mendorong negara lain melarang sebuah merek tanpa perlu membuktikan dampaknya bagi kesehatan publik. Kesimpulannya, pada Juni 2018, Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya seperti Kuba, Honduras, Republika Dominika, Ukraina menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan di Australia tersebut. Australia memang menerapkan kebijakan untuk pengendalian konsumsi rokok di negara mereka, tetapi Indonesia dan 3 negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini melanggar hak atas intelektual dari produsen. Gugatan ini ditolak oleh WTO dan Australia memenangkan kasus ini. Sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih.